Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan Inner Game? Alhamdulillah, kita dalam sesi ini mau ngobrol sesuatu yang santai namun serius dan penting banget dalam hidup kita, yang mana seringkali kita itu bukan kontrol yang lebih banyak, tapi kontrol yang lebih tepat. Karena kita nggak bisa mengontrol segalanya gitu ya. Ada yang memang itu tergantung respon kita, tapi kamu bisa kontrol respon kamu gitu. Yang mana itu ada dalam kendali ataupun luar kendali kita. Di materi pada sesi ini saya akan bahas yang namanya peta kendali. Bahasa keren itu the dichotomy of control gitu. Pertanyaan simpelnya gini. Seberapa sering sih kamu stres, sedih, galau gitu ya, gelisah, yang sebenarnya tuh nggak ada dalam kendali kita. Hal yang menyebabkan itu terjadi. Misal, cuaca hujan, macet, lalu juga omongan orang gitu ya, dan lain-lain hal sebagainya, itu adalah salah satu yang memang di luar kendali kita. Nah, pada sesi ini, izin saya bahas kita bareng-bareng ya. Jika ditanya apa sih itu peta kendali, bahasannya itu simple gitu. Konsepnya sederhana banget, bayangkan ada dua lingkaran gitu ya. Yang mana lingkaran luar itu adalah ya di luar kendali kita gitu ya. Dan lingkaran dalam adalah yang ada di dalam kendali kita. Contohnya kalau di luar kendali omongan orang, cuaca, traffic ya, kemacetan gitu ya. Dan bisa jadi kesehatan, walaupun sebenarnya bisa kita cegah sih. Usia gitu ya. Masa lalu, masa depan, dan hal lain sebagainya yang setidaknya itu berada di luar jangkauan kendali kita. Kalau contoh lingkaran dalam atau di dalam kendali kita itu apa sih? Misal, pikiran kita yang sering overthinking pastinya ya. Pikiran kita yang suka berpikir kemana-mana, perasaan, ucapan, dan hasilnya jadi tindakan kita. Itulah yang ada di dalam kendali kita. Sebenarnya cuma simpel, 4 itu aja yang harus diingat dalam kendali kita. Masalahnya kebanyakan dari kita itu justru habisin energi di lingkaran luar gitu ya. Kita marah sama hujan, kita marah sama keadaan, kita nggak terima dengan omongan orang lain yang belum tentu itu fakta, belum tentu itu benar terhadap kita. Gitu. Padahal semua itu urusan yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita. Dan yang bikin konsep ini makin kuat, makin keren, ada dalam perspektif Islam yang indah banget. Semua yang di luar kendali kita itu dalam bahasa agama adalah qada dan qadar. Ketetapan Allah, dan itu tidak dihisap. Karena Allah tidak akan tanya soal kenapa kamu kena macet, kenapa kamu sakit. Yang Allah hisap adalah pilihan kita, respon kita terhadap kejadian tersebut. Itulah yang disebut free will. Atau dalam bahasa Arabnya itu adalah ikhtiar. Ada pesan dari Syekh Ibnu Athaillah Askandari yang buat saya pribadi itu sangat-sangat deep, bermakna dalam dan menyentuh. Istirahatkan jiwamu untuk menerima apa yang sudah ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang sudah diatur oleh selain dirimu. Jangan kamu atur sendiri. Dan Allah juga sudah firmankan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dua pesan ini saling nyambung banget nih. Nyambung banget. Terima apa yang di luar kendali, lalu ubah apa yang ada di dalam diri. Selanjutnya saya mau ngenalin konsep yang saya nih enjoy banget. Nama kerennya responsibility. Jadi gini, antara kejadian dan respon itu selalu ada yang namanya jeda. Nah, jeda disitulah kebebasan untuk kita memilih. Misalnya, teman kamu tiba-tiba nggak bales chat. Itu kejadian. Kamu boleh milih mau baper, negative thinking,
atau santai, husnuzon gitu. Atau mungkin kalau nggak chat, dibales mungkin kita ada ikhtiar lain, kita telepon, misal gitu. Nggak dibales juga ya, itu tergantung respon kita. Atau contoh lain, kalau kamu mau lagi semangat olahraga, tiba-tiba hujan deras, itu kan di luar kendali. Bisa jadi respon kita yang tadinya olahraga outdoor jadi indoor. Itu salah satu yang bisa kita kendalikan ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita. Intinya, situasi boleh di luar kendali, tapi respon ada di tangan kita. Dan respon itu dimulai dari yang namanya pikiran, turun ke perasaan, lalu keluar jadi ucapan dan tindakan kita. Dan hal itulah yang mesti kita latih sedari sekarang ini. Sekarang saya mau tanya nih pada Anda semua, apa sih hal yang membuat dada kita tuh terasa sempit, sesek, sedih, kecewa, galau, sakit hati gitu ya? Bisa jadi kita dikhianati sama sahabat dekat, dibenci orang yang sangat kita sayangi, sangat kita perhatikan, kerja keras tapi hasilnya nggak sesuai harapan, ketulusan yang kita berikan itu dibalas pengkhianatan. Coba tanya ke dalam diri, dari semua case tersebut, dari semua kejadian itu, mana yang memang di luar kendali kita? Dan mana yang sebenarnya bisa kita pilih respon terbaiknya, respon bijaknya. Bukan berarti kita nggak boleh sedih ya, itu hal yang fitrah, wajar gitu ya. Boleh banget. Tapi sedih juga ada batasnya. Bahasanya itu yang kita pilih adalah yang kita jaga, pilihan kita setelah rasa sedih itu datang. Mau berlarut-larut atau cukup sampai di situ. Respon sedih kita. 3 kata kunci untuk kita memegang kendali dari hal tersebut. 3B saya menyebutnya. Pertama, berdamai. Peace. Untuk sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah. Hujan nggak bisa kita hentikan. Masa lalu kita nggak bisa kembali lagi. Kita putar balik lagi itu nggak bisa. Orang yang sudah pergi juga nggak bisa kita paksa untuk kembali. So, berdamailah. B yang kedua, berani. Brave. Untuk mengubah sesuatu yang memang bisa kita ubah. Pikiranmu, sikap, kebiasaan, dan step by step langkah ke depannya. B yang ketiga, bijaksana, wise. Untuk kita bisa bedakan mana hal yang bisa diubah dan mana yang tidak. But this is most important. Yang paling penting, yang paling sulit. Dari bahasan yang tadi, kalau boleh saya rangkum secara singkat dan bermakna dalam, so fokuskan energi kita, apa yang ada dalam kendali diri kita, pikiran, perasaan, ucapan, dan juga tindakan. Untuk yang di luar itu, back to Allah. Kembali ke Allah. Serahkan hasilnya. Ikhtiar semaksimal mungkin. Urusan hasil, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada doa yang indah banget. Bisa kita jadikan pegangan setiap hari. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, lapangkanlah hatiku. Tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku, dan untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakanlah kepadaku keberanian untuk melangkah dan mohon pertolongan dan ridhomu. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih tenang, lebih fokus, lebih berdaya, dan setelah kejadian apapun pastinya bertambah nilai dari diri kita. Bukan karena hidup kita tidak jadi mudah, tapi karena kita tahu mana yang perlu kita pegang dan mana yang perlu kita lepaskan. Barakallahu fiik. Terima kasih. Syukran jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.